Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya, bisa didengar semuanya ya Bapak-Bapak ya? Jelas Pak. Siap. Nanti sambil nunggu aja. Kalau enggak ya nanti biar pada ngeliat di YouTube lah. Kan kalau langsung ngedenger gini kan lebih enak, lebih jelas gitu kan. Oke, kita langsung ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak-Bapak serta teman-teman ya yang sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bareng di pelatihan khusus Mitra Tanabe ini, karena Mitra Tanabe ini terus terang saya istimewakan karena selain mendapatkan harga khusus dari Tanabe Food juga mendapatkan pelatihan. Nanti ada rentetan pelatihan. Saat ini kita sedang fokus pada 7 cara jitu jago jualan online. Nanti ada, kemarin sudah saya sampaikan tentang bagaimana cara berjualan online itu untuk pembuka, materi pertama. Lalu kita materi yang kedua adalah WhatsApp marketing, nanti ada IG marketing, ada Facebook marketing, ada teknik closing, ada copywriting, sampai terakhir nanti ada namanya membangun jaringan reseller. Jadi kenapa di terakhir? Karena memang itu kunci dari semua jurus itu tadi, endingnya adalah di membangun tim reseller. Terus terang seperti Bapak sekarang ini, Bapak-Bapak yang bergabung di Mitra Tanabe ini adalah jaringan resellernya saya gitu, sebagai Mitra Tanabe yang nantinya kita bisa bersinkron, melakukan kerjasama untuk melakukan kegiatan penjualan atau kegiatan marketing ya, seperti itu. Nah, kenapa sih harus jualan online gitu ya, atau kenapa harus menggunakan WA? Karena memang saat ini semua orang butuh income dari rumah ya kan, karena masa pandemi kita nggak bisa bebas keluar gitu, tapi kita bagaimana caranya tetap bisa menghasilkan uang walaupun itu dari rumah. Solusinya ya menggunakan WA, karena WA itu saat ini platform online atau digital yang banyak atau nomor 1 digunakan di seluruh dunia ya. Nah ini bagaimana cara terbaik untuk bisa mendapatkan income dengan modal minim? Ya pakai WA. Artinya gini, saat Bapak-Bapak mungkin belum punya modal untuk berbelanja di Tanabe ya, karena kan ini konteksnya Mitra Tanabe. Bapak-Bapak sudah bisa mulai open PO, misal open PO kurang lebih sekiranya bisa belanja sampai 200.000. Nah ketika sudah mencapai 200.000 baru belanja ke Tanabe. Nah bagaimana cara mengumpulkan PO-PO itu tadi? Ya caranya dengan WhatsApp. Bapak-bapak bisa bikin WA story ya, atau status WA, terus bisa juga melakukan langsung WA ke teman-teman misal yang sudah pernah beli produk itu, gimana nih produknya kemarin masih atau enggak, kalau enggak nih kita lagi ada promo nih, misalkan itu promonya kan bapak-bapak, atau misal kebetulan di Tanabe ada promo, ya itu bisa bapak teruskan gitu, tentunya dengan bapak-bapak sudah mengambil margin dari kami gitu. Nah ini kenapa WA? Karena WA memang platform nomor 1 ya saat ini ya. Jadi bisa dibayangkan itu ada 800 juta orang memakai WhatsApp di seluruh dunia. Artinya orang itu sudah terbiasa gitu. Hampir semua HP yang beredar di muka bumi ini pasti ada aplikasi WhatsApp-nya untuk kegiatan chatting gitu ya. Kecuali kayak misal di Cina ya, Cina kan ada Line ya kalau nggak salah. Terus di Korea ada Kakao Talk kayak gitu. Tapi secara umum orang di seluruh dunia ini menggunakan WA gitu. Selain TikTok saat ini juga Tanabe juga main di TikTok ya. Nggak cuma joget-joget di TikTok, tapi memang untuk kegiatan bisnis gitu. Nah, apa aja sih kelebihan menggunakan WA? Itu tadi disebutkan bahwa WA adalah platform nomor 1. Artinya ya pastinya banyak user WA gitu. Banyak orang menggunakan WA saat ini. Udah melek pada pakai WA lah untuk kegiatan chattingnya. Nah, mudah digunakan karena kita dulu terbiasa sudah pakai SMS ya zaman dulu ya. Setelah SMS ada MMS ya kan. Nah, itu digabung atau di merger menjadi WA gitu. Karena WA kan bisa buat SMS. Zaman dulu ya bisa buat kirim gambar atau MMS itu. Nah, memiliki fitur simpel untuk berjualan. Karena kenapa dibilang simpel ya? Karena kita sudah terbiasa dengan SMS dan MMS itu di era awal tahun 2000-an gitu kan. Nah, bisa mengumpulkan list kontak. Nah,
Artinya bapak-bapak mungkin yang kemarin sudah pernah ikut pelatihan tentang database ya. Jadi database itu menyimpan kontak WA itu adalah database. Artinya itu adalah kontak-kontak atau data konsumen, data teman yang bisa Bapak gunakan untuk menawarkan produk yang Bapak-Bapak jual gitu. Nah, di situ berpotensi menghasilkan sales karena ketika Bapak saling menyimpan nomornya dengan satu sama lain dengan teman, ketika Bapak-Bapak update status hari ini ready tahu tuna gitu kan, temennya ngebaca wah boleh nih buat stok musim hujan misal kayak gitu ya. Jadi database atau list kontak itu saat ini ya modalnya bapak-bapak gitu. Modalnya bukan uang terus terang. Nanti setelah mereka open PO, bapak-bapak baru belanja kayak tadi saya bilang. Nah, bisa broadcast. Broadcast ini ya artinya banyak. Misal bapak-bapak bisa bikin tulisan kayak biasa Tanabe bikin kan. Nanti bisa langsung di japri atau bikin siaran langsung. Memang benar-benar broadcastnya. Lah, syarat dari siaran langsung. Bapak-bapak udah pada tahu siaran langsung belum di WA itu? Nah, untuk siaran langsung itu kalau nggak salah WhatsApp bisnis aja sih kalau nggak salah. Jadi hanya WhatsApp bisnis yang bisa melakukan siaran langsung. Itu pun ada syaratnya. Syaratnya adalah saling menyimpan kontak. Nah, makanya itu kenapa penting banget database, penting banget saling save nomor WA adalah supaya dia bisa ngeliat story WA-nya bapak-bapak dan bisa melakukan broadcast. Jadi kalau broadcast itu bapak tinggal bikin tulisan sekali langsung share ke banyak orang bisa. Syaratnya saling simpan nomor WA. Gitu. Nah, WA menjadi mesin income loh bisa saat ini. Gimana caranya? Satu, konsep WA marketing. Kita harus paham dulu nih WA marketingnya seperti apa. Nah, yang kedua, syarat menjadi penghasil income. Terus persiapan produknya. Kalau soal produk kan udah istilahnya gampang ya, karena bapak-bapak bergabung di Mitra Tanabe ini kan otomatis produknya nanti dari Tanabe. Selain mungkin ada juga produk dari luar. Tapi setidaknya bapak-bapak udah nggak bingung nih apa yang bakal dijual. Nah, yang keempat adalah kumpulkan banyak list kontak, ini tadi database. Terus yang kelima mulai jualan, karena jualan itu kalau menurut saya gampang, karena saya terus terang memang mungkin bakatnya dagang kali ya jualan. Jadi apapun yang diomong, apapun yang dijual itu kayaknya laku gitu aja. Itu pun harus dibentuk. Bakat itu bisa diasah gitu ya. Nah, bakat itu bisa diasah. Jadi nggak melulu, oh saya kayaknya pekerja deh, kayaknya nggak bisa jualan. Ya. Salah itu. Yang penting Bapak punya barang, bikin status, pasti ya bakal ada teman yang tertarik gitu kan. Nah, terus daily habit artinya WA itu sudah menjadi kebiasaan harian, kebiasaan sehari-hari. Makanya dibilang daily habit. Nah, yang ketujuh set goal-nya mau berapa. Jadi Bapak-bapak bisa bisa ngeset nih, bisa setting artinya oh hari ini saya mau dapat omset 200.000 misalnya atau saya hari ini mau dapat omset 500.000. Caranya gimana pakai WA? Nah, itu tadi udah disetting goal-nya 500.000, otomatis Bapak-bapak tinggal ya udah deh saya coba WA ke sana, WA ke sini, bikin status WA. Banyak hal yang bisa dilakukan melalui WhatsApp untuk menghasilkan income. Ya, nih nomor satu konsep WA marketing. Konsep WA marketing ya. Satu, WA adalah pengumpul database. Balik lagi ke database. Jadi saling save nomor kontak, terus menyimpan nomor kontak teman-teman itu adalah database. Itu sangat berharga sekali. Bapak-bapak catat ya, database itu saat ini adalah hal yang sangat berharga sekali. Gitu, itu database. Yang kedua adalah WA sebagai media ampuh untuk jualan. Karena itu tadi melalui status WA bisa, terus melalui broadcast bisa, coba. Terus bapak-bapak kalau pakai WA marketing, WA bisnis bisa bikin katalog coba. Jadi kalau ada teman nanya itu harganya berapa? Nah, bapak-bapak kalau pakai WA bisnis tinggal bikin katalog produk, nanti ada orang nanya tinggal share gitu. Nanti contohnya ada kita. Nah, WA adalah media untuk follow up. Artinya follow up itu terus didampingi lah bahasanya. Kalau follow up kan mengikuti gitu ya. Jadi misal ada teman yang pernah ngebeli apa nih produk dari Tanabe, misal tahu tuna misal sekali dia bilang enak gitu. Nah nanti bapak bisa bisa pendekatan nih, bisa follow up ya WA. Gimana bro kemarin tahu tunanya enak kan gitu ya, lebih enak nih stoknya lagi banyak loh gitu, atau stoknya lagi baru datang loh fresh gitu, mau order lagi nggak musim hujan nih, nah gitu. Itu bahasa-bahasa atau tindakan follow up yang bisa menghasilkan sales gitu, menghasilkan income gitu buat bapak-bapak. Nah, WA adalah media untuk membangun tim reseller. Nah, kondisinya saat ini membangun tim reseller, artinya kita bikin WhatsApp group gitu kan untuk
bisa mengumpulkan teman-teman yang menjual produk kita gitu. Di situ nanti kita ada komunikasi, terus kita ada pembinaan, terus ada diskusi gitu. Jadi hidup gitu. Jadi membangun reseller itu dengan WA bisa melalui WhatsApp group. Nah, yang jadi pertanyaan, dari 1 sampai 10 sudah berapa efektif Anda menggunakan WA nih terus terang? Apa hanya cuma buat apa ya? Buat status-status yang status-status gak jelas atau curhat gitu kan. Nah, mulai sekarang mungkin bisa mungkin curhat gak apa-apa ya, itu wajar sih manusia. Tapi kalau bisa lebih banyak 90% itu untuk menghasilkan uang. Karena masa beli paketan data doang untuk hal-hal yang nggak penting gitu kan. Kalau bisa menghasilkan uang kan malah enak. Jadinya kita mengeluarkan uang untuk beli paket data tuh nggak rugi gitu. Nah, satu yang paling penting menggunakan WA tadi mengumpulkan database. Balik lagi ke database. Kenapa? Karena database itu sangat berharga. Berharga sekali. Jadi setiap ada orang yang teman ada atau ketemu orang baru gitu, selalu minta nomornya, saling save kontak ya. Nanti aku punya jualan ini, nanti bisa stalking gitu di status di aku, nah gitu lah. Nah, paham cara jualan via WA. Nah, cara jualan via WA itu tadi melalui WhatsApp status, terus bikin copywriting, bikin tulisannya menarik, bikin poster, di-share via WA. Pokoknya WA itu saat ini adalah platform paling enak banget buat jualan. Bapak-bapak harus mulai menggunakan WhatsApp ini untuk menghasilkan income. Nah, akhirnya syarat dia menjadi penghasil omset yaitu satu, database-nya harus banyak, minimal 500 kontak. Nah, saat ini PR-nya adalah cek nih kontak WhatsApp bapak-bapak itu udah ada berapa nih teman-temannya. Nah, itu pastikan mereka juga nge-save nomornya bapak, jadi bisa melihat kegiatan bapak, status WA-nya apa gitu. Nah, terus mengerti cara berjualan. Punya produk yang mudah dijual di WA. Nah, kalau soal produk kan nggak bingung, kan Tanabe udah punya banyak banget produk. Apalagi kita juga mau bikin sirup rosella nih, insya Allah, bismillah. Nanti untuk persiapan musim kemarau di Januari udah kita persiapkan dari sekarang. Nah, mengerti cara berjualan dan konsisten. Nah, itu. Cara berjualannya tadi via WhatsApp status, terus broadcast, copywriting, dan konsisten. Konsisten itu dijadikan itu sebagai daily habit, jadikan itu sebagai kegiatan rutin harian. Jadi konsisten terus gitu. Jangan apa ya, hari ini semangat, seminggu semangat, hari ke-8 wah udah mulai loyo lagi ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah ini. Nih, HP Android bisa nge-save ya, HP Android nih. 10 sampai 20 ribu database kontak WA loh, coba bayangkan. Tuh, apa ini. Jadi bayangkan kalau bapak nggak usah 20 ribu deh, 1000 aja. 1000 punya 1000 kontak WA yang saling save. Terus bapak-bapak punya produk apapun itu atau mungkin produknya Tanabe gitu kan. Itu dari 1000 orang yang taruhlah 10%-nya aja lah, 100 orang tertarik ngebeli produknya bapak gitu. Satu orang misal ngebeli 100 ribu, bisa berapa coba? 100 ribu kali tadi 1000 gitu ya, 100 ribu kali 100, nah udah 10 juta itu omset yang bisa bapak dapatkan gitu kan. Jadi sangat penting sekali database kontak WA itu. Nah, persiapkan produk. Produsen kan udah ada Tanabe nih. Atau misal produsen yang lain ya, monggo lah. Tapi kalau soal produk kan Bapak-bapak sudah bergabung di Mitra Tanabe kan otomatis nggak bingung lagi soal produk gitu. Karena kita produsennya. Nah, reseller, agen atau distributor. Nah, kebetulan kan Tanabe kan konsepnya distributor dan produsen. Jadi kita distributor tahu bakso tuna, kita produsen fish roll, rolade, tahu bakso sapi, tahu wale sapi, nanti ada sirup, kita ada saus juga yang lagi vakum sih memang produksinya. Artinya kita ini memang tangan pertama sebagai produsen dan distributor. Terus dropshipper. Nah, dropshipper ini artinya bapak-bapak itu sebenarnya bisa jualan, misal tawarkan ke teman, taruhlah senilai 200 ribu, lah nanti tinggal ngorder ke saya yang ngirim, ya kan itu dropshipper ya kan, dropshipper. Jadi bapak-bapak cuma terima transferan dari temennya, lalu ditransfer ke saya, bapak-bapak ngambil margin. Ya, di sini paham ya dropshipper, saya rasa udah pada tahu lah. Nah, kalau affiliate pada pernah dengar nggak affiliate? Affiliate itu sebenarnya bahasa ininya kayak makelar gitu ya. Artinya dia tuh sebenarnya menjual produk kebanyakan itu sesuai dengan harga dari pabrik. Misal tahu tuna untuk beli 10 pack 12 ribu ya 12 ribu. Nah, cuma
affiliate ini biasanya dikasih komisi sekian persen dari penjualan. Nah itu, kalau itu affiliate itu apa namanya, kesepakatan dengan pabrik atau produsen, biasanya seperti itu. Jadi kalau dropshipper itu hanya sebagai penghubung, Bapak nggak megang barang, yang ngirim adalah produsen atau distributor. Kalau affiliate sebenarnya sama, cuma harganya yang nentuin itu pabrik. Jadi Bapak-bapak mendapatkan komisi sekian gitu. Nah, memiliki produk potensial untuk dijual di WA. Syaratnya apa sih produk yang potensial gitu kan? Satu, dibutuhkan market luas. Dibutuhkan market luas itu artinya saat ini apa sih yang dibutuhkan? Kayak kemarin awal pandemi, orang lagi nyari cemilan yang enak, murah, banyak gitu kan. Nah, itu otak-otak. Makanya meledak kan waktu itu otak-otak di Tanah B awal pandemi itu bisa 650 kilo satu hari itu Bapak-bapak. Nah, saat ini memang udah mulai turun karena mungkin orang sudah mulai kerja ngantor atau mungkin butuh cemilan yang lain. Makanya dari situ kita PR-nya Tanah B adalah menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh high demand, produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, mudah untuk dijual di WA, artinya itu kalau makanan kan gampang banget karena makanan adalah kebutuhan pokok gitu kan. Jadi bapak-bapak tuh gampang banget nawarin, kecuali kalau bapak nawarin apa ya, kayak emas gitu ya, logam mulia saat ini memang lagi in sih, cuma kan orang, waduh mau beli logam kondisinya kita lagi keuangan mepet nih, harusnya mungkin udah buat kebutuhan pokok aja lah dulu. Nah itu makanya alhamdulillah Tanah B kan konsepnya jualan produk makanan, nah itu lebih mudah. Kita aja jual minyak kayu putih juga coba, artinya kita melihat pasar nih, saat ini kondisi pandemi orang butuh sesuatu atau herbal untuk meningkatkan daya tahan, kita jualan minyak kayu putih. Nah, unik dan memiliki kelebihan. Nah, alhamdulillah produk-produk Tanah B itu unik dan punya kelebihan semua ya. Tahu tuna gitu kan, istilahnya jarang gitu orang bikin tahu bakso dari ikan tuna. Terus kita punya tahu wale yang mungkin nggak semua orang bisa bikin kayak gitu. Nah, memberikan margin yang menguntungkan. Nah, ini kan alhamdulillah kan bapak-bapak kan tahu sendiri barang yang dibeli di Tanah B kan alhamdulillah kan harganya udah kita kasih spesial banget lah untuk mitra. Jadi marginnya itu masih besar banget untuk dijual. Kayak tahu tuna nih, mitra 11,5 bisa dijual 15.000, udah untung 3,5. Kali 10 udah lumayan ya kan, udah bisa buat bensin, udah bisa buat nambah kebutuhan lah. Nah, mudah dikirimkan via online. Nah, ini saat ini kan kita pengirimannya pakai Gojek, terus pakai JNE, jadi pengiriman gampang lah kalau untuk produk frozen. Nah, tidak sulit untuk dijelaskan di market. Nah, alhamdulillah kan produk kita bisa dijelaskan semua. Misal tahu tuna itu apaan sih gitu kan? Tahu bakso yang isinya adonan bakso tuna gitu kan. Tahu wale apaan sih ya? Tahu ya bakso apa? Tahu bakso yang tahunya dibalik terus diisi adonan bakso sapi gitu kan. Jadi kan orang-orang itu gampang untuk dijelaskan gitu. Nah, yang ketiga persiapkan produk yang mudah dijual via WA di era pandemi, yaitu ini ada produk digital, terus e-course, jadi kayak apa ya, kursus apa online gitu lah ya. Terus akademi reseller, nah kayak mitra Tanah B kan juga ada nih akademi mitra lah ini bahasanya kan. Nah terus produk retail tuh ya ada skincare, ada healthcare gitu, terus bisa produk makanan juga, nah terus jasa yang light, artinya itu jasa yang memang lagi dibutuhkan nih saat ini. Nah, terus ini food culinary, jadi ada frozen. Kita kan fokusnya di frozen. Jadi produk kita tuh udah gampang banget lah untuk dijual soalnya. Nah, terus health di era COVID. Saat ini kita juga jualan minyak kayu putih ya dari Pulau Buru, Maluku. Nah, itu dibutuhkan nih saat ini di masa pandemi. Jadi bapak-bapak banyak banget yang bisa dieksplor sebenarnya dari Tanah B Food ini. Nah, kumpulkan banyak list kontak. Nah, balik lagi kan, database lagi. Jadi, kenapa harus menambah list kontak ya? List kontak itu seperti kolam gitu. Leads, sebagai kolam lead. Jadi, prospek lah. Itu istilahnya, kita siapkan kolamnya gitu kan. Nanti setelah itu ya tinggal kita pancing, kita tinggal kasih umpan gitu-gitu. Nah, semakin besar list kontak, semakin banyak potensi jadi calon buyer. Nah, jadi itu tadi. Semakin banyak Bapak save nomor kontak, jadi database, saling save nomor, ketika Bapak bikin status jualan itu akan potensinya semakin gede. Tapi kalau kontaknya cuma sedikit, ya yang lihat juga sedikit kan, itu logis banget. Jadi mulai sekarang PR-nya banyak-banyak bikin database. Nah, ketiga, fokus untuk menambah list kontak WA setiap hari. Usahakan kalau Tanah B saat ini punya standar minimum 5, maksimum 10.
itu adalah jumlah orang yang join atau menghubungi kita. Karena kan kita melakukan belusukan via Facebook, terus via Instagram, itu alhamdulillah kita tebar pancing di sana, orang mulai WA ke kita, itu kita save nomornya. Alhamdulillah kita per hari 5 sampai 10. Gitu. Nah, Bapak-bapak juga harus punya standar. Oh, saya harus paling enggak bisa nyimpan minimum 1 aja lah sehari. 1 kontak baru. Kalau sebulan udah 30. Tapi kalau misalnya mau cepet ya minimum 3 ya gitu. 3 itu sebulan bisa 90 kan, banyak banget. Nah ini, sales funneling. Funneling tahu ya, funneling itu istilahnya segitiga kebalik gitu kan. Segitiga kebalik. Jadi formula dongkrak omset itu adalah perbanyak kolam prospek. Artinya itu tadi, database. Balik lagi database. Itu sebagai sumber calon prospek, terus membangun database itu tadi, terus konversi jualan. Nah, jadi mulai dari sumber calon prospek itu istilahnya dari tadi tuh Facebook, itu kan sebagai sumber untuk atau sebagai awal orang menghubungi kita. Nah, nanti setelah orang menghubungi kita save, jadilah database. Setelah jadi database, kita jualan via WA. Nah, itulah akhirnya terus kita jualan di WA, jadilah konversi menjadi jualan. Nah, seperti itu. Nah, ini grafiknya adalah paid traffic, terus list building WA, baru buyer, baru orderan. Itu tadi rentetannya seperti itu. Atau free traffic itu istilahnya apa ya? Istilahnya tuh ya masih global gitulah. Orang masih istilahnya itu masih awam gitu kan. Terus kita kumpulkan via grup WA, orang tertarik, udah Mbak kita kumpulkan di grup WA, dari grup WA kita istilahnya berikan info atau penawaran promo. Oh iya deh, kalau gitu saya mau deh jualan produk. Nah, akhirnya jadi reseller. Nah, ketika jadi reseller kan otomatis ngorder. Nah, akhirnya jadilah menghasilkan penjualan atau omset. Gitu. Nah, ini nih. Dari medsos jadi kontak WhatsApp. Nah, medsosnya itu tadi Facebook, terus IG, atau saat ini TikTok. Saya juga main TikTok saat ini. Jadi itu adalah media sosial yang bisa kita gunakan untuk menarik kontak WA untuk orang mau join ke kita. Nah, kita siapkan lead magnet. Nah, buat lead magnet menarik di Facebook, grup WA, IG, seperti itu. Bisa berupa file edukasi, e-book, terus kuliah WA, ada sharing via Zoom, ada summary buku, misal punya ringkasan buku, gitu kan. Jadi orang mau mendapatkan ringkasan buku Akademi Reseller, misal, gabung atau hubungi nomor ini. Nah, nanti untuk kepancing tuh, itu lead magnet namanya. Kepancing, udah masuk ke kontak kita save, mulai kita arahkan ke WA kan tadi, dari Facebook misal, kita bikin status di Facebooknya kita nih, berikut ringkasan buku jago jualan, yang mau silakan kontak saya. Nah, itu lead magnet namanya. Nanti akhirnya dia ngubungin kontak kita, ya udah tinggal kita save, baru kita lakukan prospek. Nah, lead magnet didapatkan melalui chat WhatsApp. Nah, jadi setelah iklan kita itu sebagai lead magnet, WA kita ya kita kira chat via WhatsApp. Nah, baru grab new name list. Jadi segera membuat nama list. Kalau saya kan terus terang yang nama-nama baru yang masuk kita kasih kode CP. CP itu calon prospek. Kalau Bapak Ibu yang di sini sudah bergabung ya namanya MT kan, mitra, seperti itu. Oke, nah terus ini saling save itu tadi. Saling save itu artinya ya itu tadi, sama nge-save nomor kita nge-save nomor sono, jadi ketika kita bikin status WA sana bisa ngeliat kita jualan apa, kita nawarkan apa, sama mereka bisa dilihat. Nah, minta saling save nomor sebelum memberikan lead magnetnya. Lead magnetnya itu tadi via status WA bisa, baru lanjutkan follow up. Nah, nih contoh lead magnet itu bisa berupa materi gratisan. Ini bisa cari di Google, materi gratisan. E-book juga bisa cari di Google. Program belajar, nah, kayak gini kan program belajar. Anda mau dibina untuk jago jualan online, gabung dengan kita. Kasih nomor WA, masuk. Nah, itu lead magnetnya berupa program belajar. Ringkasan buku, misal Bapak-bapak jualan buku misal. Ada novel tertentu yang di situ banyak lagi dicari orang. Nah, bikin aja sinopsisnya atau ringkasan. Nah, terus nanti baru orang tertarik untuk join, baru kita save nomornya. Nah, kumpulan tips atau materi bermanfaat. Nah, itu biasanya digunakan di Facebook, di Instagram gitu. Jadi memberikan tips, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang gitu ya. Nah, baru mulai jualan.
Nah, status WA makin powerful jika list kita banyak. Nah, balik lagi database. Kalau database-nya udah banyak, kita bikin status WA itu pasti closing dan pasti itu. Yang kedua, gunakan status WA untuk infokan promo. Iya, status WA itu nggak cuma untuk promo, jadi untuk informasi produk, untuk hal-hal yang berkaitan dengan produk kita, dengan promo, dengan jualan, semuanya bisa via itu. Nah, terus baru gunakan kata-kata menarik ya, itu bisa berupa copywriting ya. Nanti kita ada sesi copywriting nanti. Nah, promo di foto profil WA. Nah, jika kita sudah memutuskan WA kita ini digunakan untuk jualan. Nah, WA-nya diusahakan yang menarik gitu, atau nama istilahnya logo toko kita, atau foto kita sebagai seller gitu-gitu. Jadi orang ketika menghubungi kita via WA udah tahu, oh emang bener nih, kayak saya kan foto atau profilnya di WA kan Tanah Befood. Nah, orang jadi oh ya ini memang namanya Tanah Befood. Nah, kayak gitu. Nih, profil WA itu bermanfaat untuk info promo visual, karena kan sebelum chatting kan pasti akan melihat DP-nya kan ya. Nah, itu jadi DP WA itu sebagai promo visual gitu. Jadi sebagai awalan perkenalan lah, bahasanya seperti itu. Yang kedua, foto profil WA semakin powerful jika list kontak banyak. Itu tadi. Balik lagi, kalau misal orang yang udah nge-save nomor kita kan otomatis nanti akan muncul kan foto profil kita. Nah, gunakan corak warna berbeda. Nah, itu mungkin bisa ditiru lah. Ini DP-nya Tanabe sekarang kan kita bikin kayak background kita ini kan sekarang. Jadi orang ngelihat yang berwarna itu kan menarik gitu, dibandingkan misal foto pribadi yang agak kurang jelas atau ngeblur atau gimana gitu. Tapi kalau ada logo, ada warna yang colorful, jadi orang lebih tertarik. Nah, ganti foto profil dengan range waktu tertentu. Jadi misal kita punya periode seminggu sekali ganti profil WA, itu bisa aja, sah-sah aja. Atau misal lagi dalam minggu ini ada promo A, nah pakai foto profil promo A. Minggu depan ada promo B, pakai foto profil promo B gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, terus tip repetisi status WA. Nah, jadi lakukan pengulangan untuk memperbanyak kesempatan terlihat gitu kan. Jadi misal hari ini jualan tahu tuna, besok boleh jualan tahu tuna nggak? Ya boleh, karena kan itu repetisi, pengulangan, nggak masalah. Ya emang namanya jualan tahu tuna, kayak saya jualan tahu tuna ya tiap hari status saya jualan tahu tuna gitu. Nah, ulang satu hari 3 sampai 4 status, artinya ya bikin promo, bikin informasi satu hari itu minimum 3 sampai 4 gitu kan. Nah, ganti foto yang berbeda itu tadi, Bapak-Bapak udah pinter lah. Jadi misal foto pertama tentang gambar tahu tuna yang digoreng. Nah, nanti foto kedua misal yang pertama keluarkan jam 6 pagi misal kan. Nanti yang foto kedua keluarkan jam 9, misal tahu tuna yang dikukus. Nanti jam 12 keluarin lagi tahu tuna yang dibakar misal. Jadi ada repetisi, ada pengulangan gitu. Oke. Dah habis materinya. Mungkin itu saja, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan ini Bapak-bapak dari materi yang saya berikan, atau mungkin ada yang kurang paham, mungkin bisa saya ulangi bagian yang mana. Silakan bisa menyampaikan. Ini udah udah dibuka semua ya. Oke. Pak Dian, Mas Apri, Pak Tony, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Gimana Mas Apri? Sudah jelas? Oh ya, ini Pak Tony jelas. Gimana nih? Atau mungkin ada kendala nggak selama ini penjualan produk Tanabe ini yang sudah mulai jualan, yang sudah aktif gitu? Gimana Pak Dian? Ada masalah Pak Dian? Ada kendala? Halo Pak Dian. Gimana Pri? Ada masalah Pri? Wah, Pri mau mulai lagi nih, ini baru pindah ke Lampung. Gimana Pak Tony? Mungkin gini Pak Nata. Ya. Sebenarnya kalau menjual produk khususnya tahu tunanya Tanabe itu, kalau di saya itu best seller lah Pak. Ya. Tapi memang kendalanya kan
begitu ini saya mulai jual tahu tuna itu kan kendalanya langsung ada COVID, Pak. Jadi otomatis semua penjualan turun. Yang saya jual pun juga sebenarnya frozen fish-nya juga turun, Pak. Oh iya. Sebenarnya dulu strategi saya menjual itu plus sama olahannya gitu loh. Kan ada sangkut pautnya tuh. Ya. Nah, begitu COVID otomatis semuanya turun permintaan, Pak. Malah Ya turun ya sudah Pak kita. kemarin ya? Iya, sekarang turun, Pak. Kan waktu itu saya jual tahu tuna Bapak yang banyak itu karena saya barenginnya sama yang frozen fish-nya itu, Pak. Oh iya. Jadi ada olahannya gitu, ada alternatif. Jadi dia beli nggak hanya ikan mentah tapi ada olahannya loh. Bentuknya tahu tuna gitu. Iya. Nah, mungkin ini Pak, sekarang satu ya, sebenarnya kalau pandemi gini kan ya memang agak semuanya juga teman-teman juga bilang pada agak menurun ya, ada juga yang bilang stabil ya, mungkin alhamdulillah Tanabe tergolong stabil karena waktu awal kan ya, tahu sendirilah otak-otak Antasina kan meledak tuh Pak ya, Pak Den kan juga termasuk jualan ya waktu itu ya. Nah, Iya betul. Nah terus ternyata mungkin orang udah mulai jenuh, udah mulai bosen. Akhirnya kita kreasikan saat ini yang ramai malah otak-otak rumput laut Pak. Hari ini aja rumput laut keluar 50 kilo lebih kita, 50 pack lebih. Terus otak-otak juga alhamdulillah keluar 100 kilo hari ini. Jadi kalau dulu kan satu hari aja bisa 500 sampai 650 kilo. Nah, kayak tahu tuna, mungkin Pak Dian ngalamin kok lagi turun ya gitu. Nah, mungkin bisa dicek lagi Pak, artinya. Tapi alhamdulillah sekarang ada tapi nggak banyak. Ya, mungkin Penjualan kalau ada saya tapi bilang, nggak banyak. apa mungkin mereka bisa jadi jenuh gitu Pak? Mungkin bisa dialihkan, kita ada fish roll loh, kita ada rolade gitu, atau kita ada tahu bakso sapi, ada tahu wale sapi lah. Tahu wale ini mau kita angkat nih Pak, karena terus terang tahu wale ini kan kalau kita bilang kan unik ya. Tadi kan saya jelaskan syarat produk yang bisa gampang dijual via WA itu kan unik. Nah, tahu wale ini alhamdulillah unik. Jadi orang tuh mikirnya apa sih ini tahu wale? Pertama dari penasaran. Nah, terus dari penasaran akhirnya, oh kok enak ya, gitu kan. Akhirnya beli lagi, repetisi, repeat order, kayak gitu. Nah, mungkin saran saya sih mungkin bisa ditawarkan produk yang lain, Pak, supaya orang tuh ada variasi, ada apa ya, ada pilihan itulah. Jadi nggak tahu tuna terus. Kita produknya banyak, Pak, kalian. Nanti Iya. udah punya press list kita kan ya? Sudah Pak, sudah saya sih. Iya. Tapi memang saya kan hanya cari yang repeat. Ya sekarang ini lebih mengutamakan yang repeat order Pak. Iya. Kayak misalnya tahu tuna sama otak-otak tuh. Iya. Kilok udah Untuk produk yang memang saya belum pernah order Pak. Insya Allah lah nanti saya coba. Ya, siap. Mungkin itu sih saran saya sih, mungkin mereka lagi bosen sih Pak. Kalau menurut saya loh ya Pak ya. Jadi kayak terus terang saya tuh mungkin karena memang sekarang udah fokusnya di penjualan ya. Jadi saya tuh selalu melihat kondisi pasar terus terang. Jadi bahkan saya pernah kan nanya di grup juga, saat ini bapak-bapak pengen jualan apa nih yang sekiranya bisa saya sediakan, kan saya pernah nanya gitu. Itu saking saya pengen tahu nih sebenarnya yang lagi rame apa gitu kan. Saya juga terus terang lagi riset. Artinya saat ini orang butuh apa nih. Bahkan kita jualan minyak kayu putih kan Pak. Saya juga jualan minyak kayu putih. Karena ya itu tadi, kita based on demand. Jadi kita berdasarkan dari permintaan pasar. Oh saat ini mungkin orang nggak mau nyemil dulu karena mereka mungkin lebih suka beli yang lauk-laukan. Nah itu sebenarnya prospek buat saya. Saya harus bikin frozen food yang benar-benar lauk gitu. Apa nih misal ayam ungkep. Nah sebenarnya kita udah lama banget mau bikin ayam ungkep. Mungkin karena saya ada kendala, istri juga habis melahirkan lah. Terus saya juga masih sibuk sana sini. Terus saya juga istilahnya tahu bakso waliknya ini juga lagi produksinya lumayan banyak. Jadi saya masih fokus kayak itu. Fish roll nih hari ini anak-anak juga produksinya saya suruh genjot gitu. Jadi apa namanya itu bisa untuk apa ya? Itu tadi orang tuh biar gak jenuh aja sih kalau menurut saya kayak gitu Pak. Terus ada pilihan gitu. Gitu Pak. Nanti mungkin bisa ditawarkan yang produk yang lain Pak, kalau menurut saya sih. Terus di Rivaria kan ya Pak Dian ya Pak ya? Betul Pak. Ya, di Rivaria tuh yang jualan produknya banyak ya Pak ya? Kenapa Pak? Di Rivaria tuh yang jualan produk saya banyak.
Ya memang makanya kan juga di sini ada beberapa yang satu apa UKMK Depok juga yang kenal Bapak juga di sini gitu loh. Si Bu Posta bukan? Ya Bu Posta, Bu Lili. Bu Lili, terus si siapa? Kenal ini nggak yang Mbak Kiki yang Rias? Saya nggak begitu. Ini yang dekat-dekat saya aja Pak. Yang saya tahu Bu Posta, Bu Lili, Bu siapa lagi ya? Ya itu. Nah itu dia makanya saya kalau untuk diri Varia saya kurang fokus ke di sini karena mereka tahu produk Bapak gitu. Ya. Jadi saya lebih cenderung di luar dari kalau kantor masih ini Pak ya? Masih ngantor ya Pak Dian? Masih ngantor, justru itu di kantor ini kan sekarang dibatasi Pak. Yang masuk tuh hanya 50%. Otomatis kan kita juga menawarnya susah karena ya karyawan ya banyak di rumah gitu. Iya. Kalau misal ditawarkan terus nanti dikirim pakai GoSend atau pakai JNE gitu Pak, mungkin gimana Pak? Sudah saya itu Pak, cuman ya belum ada feedback balik gitu. Saya udah kasih solusi ke situ. Iya. Pun yang biasa saya nganter-nganter ke rumah-rumah juga Pak, itu karena mereka rumahnya kan saya banyak customer di Bintaro Pak. Iya. Nah, karena mereka cluster gitu, kita masuk susah, akhirnya mereka stop dulu, nggak order gitu loh. Karena mereka anggap ya dia malas ke depannya atau nitip di satpamnya kayak gitu, masih ketutup semua di luar tuh Pak. Oh, di sana masih kayak gitu Pak ya? Iya Pak, di Bintaro Pak. Depok itu udah mulai kendor Pak, bukan kendor ya, artinya ya itu Gojek tuh langsung ke rumah gitulah intinya kan. Kalau di Depok alhamdulillah Pak ya bukan kendor sih, ya mungkin mereka lebih ya mengendorkan diri lah. Saya juga kurang paham. Iya. Berarti bagus itu. Bintaro. Kalau di Depok malah saya sekarang lagi coba masukin ke toko frozen juga Pak. Ya. Nah dia kita bagi hasil aja gitu dari SB-nya kita bagi hasil aja karena saya juga belum bisa karena dia juga baru buka jadi saya belum bisa nentuin harga yang ideal buat jual di toko itu jadi ya udah harga jual saya naikin dikit kita bagi 2 aja gitu. Kalau butuh itu salah satu produk aja dulu gitu. Kalau butuh sertifikat MD saat ini yang udah MD kita tahu tuna sama otak-otak ya Pak ya. Alhamdulillah kita udah MD BPOM. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Ya, nanti, nah kalau otak-otak tuh kita kenapa kemarin bikin polos? Awalnya kan pakai stiker semua tuh Pak ya, ingat Pak ya. Nah, terus kenapa jadi polos? Karena itu tadi awal itu kan meledak tuh dari 650 kilo, artinya pasarnya kan besar gitu. Akhirnya supaya mungkin konsumennya mitra, ini Bapak ini kan mitra semua ya, konsumennya Bapak-bapak lah. Itu supaya tidak tahu barang ini dari mana, makanya kan mintanya polos. Nah, lucunya polos malah dikiranya curah. Itu yang lucu. Nah, terus akhirnya turun. Nah, iya, benar. Analisa saya waktu itu panjang, Pak. Ini otak-otak kok turun kenapa? Dari 650 kilo turun jadi 500 kilo sehari. Terus ngedrop ke 400 kilo sehari, ngedrop 300 kilo, sampai sekarang sehari 100 kilo per hari. Jadi, waduh ini apa ini masalah ini? Kita kan kemarin sempat di grup saya bilang, kita pakai stiker lagi gitu. Akhirnya kan, wah ini nanti kalau pakai stiker repot ini orang tahu gini-gini. Saya juga bingung. Nanti kalau nggak pakai stiker dikiranya curah gitu. Sedangkan alhamdulillah nih otak-otak Antasena kan udah alhamdulillah sih Pak banyak orang bilang otak-otak Antasena kan enak. Dia beda dengan yang lain. Jadi ketika itu nggak ada stiker tuh kayak nggak ada identitas yang menunjukkan bahwasanya ini memang otak-otak Antasena gitu. Cuma orang nanti kalau pakai Antasena terus tahu produknya Tanabe orang langsung ke Tanabe ya repot. Makanya kalau saran saya kita terus terang saya sama adik saya gitu kan ya yang produksi otak itu membebaskan lah artinya bapak-bapak mau beli di saya polos nih Pak saya minta nomor MD-nya untuk saya bikin stiker atas nama usaha saya lah kita kasih Pak enaknya itu kan di Tanabe jadi ini Pak saya kasih nomor MD-nya silahkan pakai tapi tetap dengan catatan diproduksi oleh Sumber Jaya Makmur Bekasi karena itu memang produsennya dan nanti untuk misal Dian Rivaria Food, nah misalnya itu bisa, nggak apa-apa Pak Dian. Kita mah terus terang enjoy, yang penting mitra bahagia. Cuma jadi ini Pak pengalaman saya nih Pak ya.
waktu saya jual pertama emang kan ada stikernya tuh Pak. Ya. Yang saya order itu nggak ada stikernya. Nah itu si yang di tempat itu jadi tanya, ini sama yang kemarin nggak gitu. Iya. Padahal saya juga jualnya atas namanya ya otak-otak Antasena, nggak saya nama ini gitu loh. Tapi kan yang dulu ada stiker juga tetap saya tempel stiker saya juga Pak. Jadi biasa kalau itu dia ambilnya dari saya gitu loh. Iya. Makanya jadi apa ya? Jadi ya kok ini apa namanya nggak ada stikernya lagi gitu kan, expired terus segala macam, mereka mau tahu sebenarnya gitu loh Pak. Iya. Ya itu kalau saran saya tetap pakai stiker ya Pak ya. Nanti stikernya bisa kita dipakai brandnya Bapak nggak apa-apa. Gitu. Iya. Kalau saya sih nggak ada masalah Pak, mau itu apa pakai stiker Antasena, justru saya sebenarnya lebih enak sih pakai Antasena gitu. Oh iya. Mereka tahu saya juga reseller kan, bukannya saya produksi sendiri, enggak gitu. Bisa. Yang penting nanti gini apa kalau ngorder sampaikan aja Pak saya mau pakai stiker loh, nanti kita siapkan. Karena terus terang kita tenaga masang stiker nggak ada Pak. Jadi kita siapkan stiker aja nanti dipasang sendiri. Soalnya banyak. Iya siapa. Nah kalau ada orderan lagi saya mungkin mintanya ada stikernya biar memang tuh produknya memang ya produk itu sesuai sama yang saya sharing di di WhatsApp atau di IG saya gitu. Betul. Bisa Pak Dian. Kita pokoknya yang penting mitra bahagia. Pokoknya kalau saya tuh terus terang gini Pak, lebih suka mitra itu sampaikan apa adanya. Misal Pak nih saya maunya gini, saya maunya gitu. Nah nanti kita tinggal sharing kan, tinggal pilah-pilah mana nih yang memang istilahnya tuh membahagiakan semua lah. Saya bahagia, Bapak juga bahagia gitu kan. Artinya bisa kasih win-win solution, bisa memberikan keuntungan bersama, saling bersimbiosis mutualisme kayak gitu. Jadi itu aja sih, saling sharing lah biar nggak searah dari kita. Saya kan selama ini alhamdulillah kan nggak yang hari ini kita produk ini terus pokoknya laku nggak laku jual produk ini kan enggak. Saya selama ini kan selalu nanya kan, ini gimana nih Bapak Ibu maunya gimana? Oh otak-otak mau polosan, nah ya udah kita bikin polosan. Terus akhirnya kok turun, ya udah pakai stiker gimana? Tetap mau pakai polosan sekian persen, yang pakai stiker sekian persen ya kita sediakan gitu. Kita artinya kita nggak ego apa ya mementingkan pokoknya mitra pokoknya Tanah Food ini ngejual sesuai standarnya kita gitu. Terus pokoknya jaringan reseller atau mitra tuh ngejual gitu. Jadi kita malah nanya, Bapak Ibu enaknya gimana nih? Nah gitu kan. Saya selalu ngomong gitu. Enaknya gimana nih? Nah gitu. Oh enaknya gini ya udah kita gitu. Selama semuanya bahagia lah kalau menurut saya gitu. Gitu Pak Dian. Iya. Ini Mbak Iza nih Mbak atau Mas ini? Atau Bapak nih? Kenapa? Bapak ini aja Pak. Ada yang baru masuk. Mungkin Pak Tony Pak, ada yang mau disampaikan Pak Tony? Kita sharing-sharing di sini. Nanti materi ini akan saya share di YouTube-nya Juragan Tanabe ya supaya nanti bisa mendengarkan lagi. Terus kalau materinya mungkin nanti yang mau aja lah kali ya, yang mau nanti kita kirim berupa PDF. Nah terus sebenarnya kan ini juga program dari pelatihan mitra gitu kan. Dan nanti karena kebetulan saya juga sudah sebagai pendamping UMKM bersertifikat BNSP, nanti kita juga ada kegiatan pelatihan tatap muka sih Pak, tapi itu memang berbayar sih, tapi nggak mahal lah. Kita investasinya itu insya Allah per orang 50.000. Nanti akan dapat modul, terus dapat pelatihan bareng saya dari jam 9 sampai jam 12 siang. Jadi selama 3 jam. Jadi bapak-bapak dengan investasi 50.000, 3 jam bareng saya, nanti dapat modul, dapat pelatihan, semuanya langsung full praktek. Kayak ini WA, mungkin kalau sharing via Zoom, mungkin mau nanya malu-malu, atau mungkin ada yang sebenarnya pengen nyanggah mungkin, atau mungkin pengen nanya tapi kok nggak enak gitu. Kalau tatap muka kan enak, Pak ini kok dia kayak gini tapi kok nggak hasilnya nggak gini ya gitu. Jadi bisa inilah lebih mengena sih kalau bahasa saya.
Nanti akan dikabari, Pak. Target kita sih gitu, nanti kita adakan pelatihan per hari itu maksimum, ya inilah nggak maksimum lah, artinya pengennya sih 10 orang, karena kan masa pandemi juga, biar lebih efektif. Kalau 10 orang kan enak ngajarinya, ayo Bu, sini, ayo Bapak-Bapak, apa nih, kita bahas WA marketing, nah ini caranya gini, itu lebih enak gitu. Kita bikin likok aja lah, ini kan muslim semua, bikin likok aja 10 orang gitu, nanti ini gini caranya gitu. Tapi kalau banyak kan nanti nggak tersampaikan gitu ya. Lebih inilah, lebih mengena gitu. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Dian, Pak Tony, Mas Apri. Oke. Bisa ini, nanti bisa lanjut. Dengar aja dulu. Ya. Ya Apri aja ya, Mas Apri ya. Dengar aja. Oke, mungkin itu aja Pak, atau ada yang mau disampaikan? Kalau sudah cukup, saya tutup aja Zoom-nya, biar nggak kemalaman. Mungkin Bapak-Bapak ada mau aktivitas lain gitu. Nah, mungkin mohon maaf nih tadi mulainya mungkin agak telat ya. Jadi ya biasalah karena Zoom pertama, jadi ada kendala sana sini. Tadi sempat nge-share link ini, pas saya masuk, loh kok linknya beda gitu kan. Aduh, ini gimana? Terus akhirnya saya buka-buka lagi, oh ini bener lah. Akhirnya alhamdulillah bisa. Ya maklum lah, biasanya sebagai peserta sekarang kan sebagai istilahnya host utamanya gitu. Biasanya kalaupun ngisi materi di tempat lain kan saya tinggal ngomong aja, nggak ada yang ini invite orang lah atau buka Zoom-nya sendiri gitu. Ya mungkin nanti kedepannya semoga lebih baik lah harapannya itu. Dan saya juga doakan semoga bapak-bapak mitra dengan adanya bergabung di Mitra Tanah B ini bisa memberikan manfaat juga, selain bisa mendapatkan income tambahan, juga mendapatkan ilmu ya dari saya, dari pengalaman saya, dari ilmu yang saya miliki, bisa saya tularkan ke bapak-bapak, dan bapak-bapak bisa menerapkan itu untuk kelangsungan usaha bapak-bapak semua. Seperti itu sih harapannya Pak. Ya kita maju seiring sejalan aja. Gitu. Oke, mungkin kalau nggak ada ditanyakan, saya close aja ya. Nanti kita siapkan minggu depan. Jadi konsepnya pelatihan mitra ini 1 minggu sekali kita pelatihan via Zoom. Nanti selama di antara Jumat minggu ini ke Jumat selanjutnya kita diskusi aja di WhatsApp grup gitu ya, bapak-bapak ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan terima kasih atas waktu dan waktu yang sudah diluangkan untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.